Mari kita mulai. Seperti biasa kita akan buka dengan doa. Ya. Ini doa kepada Bunda Penolong Abadi. Mari kita buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Penolong Abadi, perkenankanlah aku senantiasa menyebut namamu penuh kuasa. Nama pelindung bagi yang hidup, keselamatan bagi yang meninggal. Maria yang termurni dan termanis. Biarkanlah namamu selalu di bibirku. Jangan menunda perawan terpuji bila aku memanggilmu, sebab dalam segala godaanku dan segala kebutuhanku, aku senantiasa mengulang namamu yang suci. Maria, Maria. Jiwaku teresapi oleh hiburan, kemanisan, kepercayaan, dan rasa perasaan yang agung. Bila aku mengucapkan namamu yang suci, bahkan juga bila hanya memikirkan dikau. Aku bersyukur kepada Allah yang memberi dikau nama begitu baik, manis, kuasa, dan indah. Tetapi aku tidak akan puas hanya mengucapkan namamu saja. Biarlah kasihku kepadamu mendorongku selalu untuk menyelamimu, Bunda Penolong Abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang yang baru bergabung. Halo Albert. Halo Sorry ya. suaranya nggak masuk, Bert. Oh, suaranya nggak masuk? Atau ada gangguan sama Tes. Oh, di Krista masuk, Christine? Oh, Di coba yang lain? live dulu aja ya. Mungkin takutnya error. Oh, Lancar, siap. Mas, lancar. Oh, siap. Oke. Oh, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Kita baca KGK nomor 37. Namun dalam kondisi sejarah di mana ia berada, manusia mengalami banyak kesulitan untuk mengenal Allah hanya dengan bantuan sinar akal budinya. Kristen sudah bisa? Ya, udah bisa. Kayaknya Oke, error siap. berarti tadi. Oke, Thank you. siap. Kita lanjut ya. Walaupun akal budi manusia untuk berbicara secara sederhana saja, melalui kekuatan kodrati dan sinarnya berbeda-beda, sinarnya benar-benar dapat sampai kepada pengertian yang benar dan pasti mengenai satu Allah yang berkepribadian, yang melindungi dan membimbing dunia ini dengan penyelenggaraannya, namun terdapat pula halangan yang tidak sedikit bahwa akal budi itu akan mempergunakan secara berdaya guna dan berhasil. Kemampuan yang merupakan bakat pembawaan sejak lahir. Karena kebenaran yang menyangkut Allah serta hubungan antara Allah dan manusia sungguh melampaui tata dunia yang kelihatan. Kalau diterapkan pada cara hidup manusia untuk penyangkalan diri. Akan tetapi, akal budi manusia mengalami kesulitan dalam usahanya untuk mencari kebenaran-kebenaran yang demikian itu. Bukan hanya karena dorongan panca indera dan khayalan, melainkan juga karena nafsu yang salah yang merupakan akibat dari dosa asal. Maka terjadilah bahwa manusia dalam hal-hal yang demikian itu mudah meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang mereka tidak inginkan sebagai benar adalah palsu atau paling kurang tidak pasti. Nah, ini mengenai kesulitan manusia untuk mengenal Allah ya, jika hanya mengandalkan akal budi. Nah, mari kita lanjut. Selamat datang yang baru bergabung. Mari kita baca firman Tuhan. Saya boleh minta tolong Krisna mungkin untuk membantu membacakan firman Tuhan hari ini. Ada Krisna? Oh, bentar.
Oke. Oh, mungkin sedang bermasalah ya. Oke, kita next dulu. Saya mungkin Mas Kris mungkin bisa Mas Kris? Ya, bisa, bisa, bisa. Oh, monggo, monggo. Oke. Kejadian 31 ayat 1 sampai 21, Yakub memperoleh ternak. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dengan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di padang Aran, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Mas Kris sudah membantu membacakan. Selamat datang yang baru bergabung ya. Nah, malam hari ini kita bahas kejadian 31 ayat 1 sampai 21. Walaupun ini nampaknya sedikit gitu ya, walaupun ini nampaknya singkat, tapi sebenarnya banyak sekali yang bisa dibahas.
dari perikop malam hari ini. Ya, karena banyak sekali pernyataan, banyak sekali pengungkapan gitu. Walaupun memang topiknya itu dalam tanda kutip hanya sekedar mempersiapkan Yakub untuk pergi ke Kanaan. Nah, tapi banyak sekali yang diungkapkan gitu ya. Nah, monggo silakan. Siapa yang mau sharing? Gitu. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari Yakub, dari Laban, dari anak-anak Laban, dari Rahel, atau dari Lea mungkin juga, gitu. Atau mungkin mau menyaringkan hal yang lain, berikan kesaksian atau mau bertanya, mau berdiskusi juga boleh. Monggo, silakan. Saya mau sharing singkat, Mas. Ini yang Oh iya. kalau saya lihat dari Laban dan Yakub ini, pembelaan Tuhan ini luar biasa ya. Jadi walaupun dicurangi kayak gimana pun sama si Laban, tapi ternyata pembelaan Tuhan itu nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi sampai Laban itu nggak tersisa apapun lah istilahnya gitu ya. Kekayaannya itu pindah ke Yakub gitu. Nah ini juga mengingatkan ke saya secara pribadi gitu. Jadi perlindungan Tuhan itu sempurna, yang disebut sempurna itu benar-benar apa namanya, dijagain kanan kiri atas bawah lah gitu. Jadi lebih baik memang kita itu hanya minta perlindungan dari Tuhan aja, bukan ngandelin orang lain atau gimana. Jadi ya itu sih yang aku dapat gitu, pembelaan Tuhan itu sangat luar biasa, lengkap gitu. Sampai totalitas gitu, diambil semuanya kan dari si Laban itu untuk Yakub. Nah itu aja. Wah, luar biasa. Ya, benar, ini sebenarnya seru ya. Maksudnya perikop hari ini itu seru banget sebenarnya. Karena ini menjawab apa ya? Ini merupakan solusi. Gitu. Kira-kira kalau kita lihat perikop-perikop sebelumnya itu banyak sekali masalah bisa dibilang begitu yang melanda Yakub semenjak Yakub ada di rumah Laban. Nah, ini kira-kira tuh solusinya tuh di sini. Entah itu solusi dari Allah ataupun solusi dari manusianya. Gitu. Dan ini membentuk luar biasa pembelaan Tuhan kepada Yakub tadi yang dibilang sama Mas Kris ya. Ini luar biasa emang. Luar biasa sekali. Nah, malam hari ini nanti juga kita akan belajar kira-kira kunci kenapa Yakub begitu dibela sama Tuhan. Nah, itu luar biasa. Nah, itu. Terima kasih Mas Kris. Nah, mungkin ada lagi yang lain yang mau sharing, memberikan kesaksian. Ada? Ini malam hari ini ya, agak private ya. Ini agak private, kita cuma mungkin beberapa orang berhalangan untuk hadir. Gitu ya. Di malam hari ini agak private. Nah, jadi monggo silakan mungkin yang selama ini masih ada pertanyaan sampai perikop hari ini tapi belum terjawab sampai saat ini, atau mungkin mau memberikan kesaksian, sebenarnya sudah dari lama memberikan kesaksian tapi masih belum terungkapkan di sampai perikop malam hari ini, boleh. Monggo silakan. Ya, gua aja deh. Sikat kok. Di sini lebih ke psikologi sih. Jadi perenungan gua hari ini tentang Fatsal ini lebih ke psikologinya. Jadi kan ini di ayat pertama, kedengaranlah kepada Yakub gitu. Yang ayat pertama itu kedengaranlah gitu.
Jadi kalau gua tadi renungin ya, kita teh harus benar-benar apalagi zaman sekarang gitu, perlu banyak mendengar, perlu banyak informasi yang masuk gitu kepada kita. Jadi kalau saya ngomong sama beberapa orang teh nggak nyambung, ini orang teh ngobrol ini nggak ngerti, ngobrol itu nggak ngerti, pusing gitu kan. Aduh, ini teh apa sih yang lu tahu gitu. Padahal zaman sekarang ya penting sih, perlu pisan hal-hal yang kayak gitu teh, apa ya, perpolitikan kayak gitu. Jadi perlulah mendengar lebih. Terus ini mungkin gue agak melenceng dikit gitu. Kayak misalkan saya konseling gitu ya, harus mendengar lebih banyak. Saya pernah juga ngobrol, ya istilahnya saya yang di konselingin ya, psikolog pun perlu konselor, psikolog juga manusia. Tapi orang yang mencoba mengkonselingkan saya teh, malah dia yang banyak ngomong gitu. Ini teh gimana sih? Jadi dia yang banyak ngoceh gitu. Bukannya dengerin saya cerita, malah dia yang ngoceh terus. Pusing. Saya kan kalau ya menurut, ya kalau secara psikologi ya kalau kita konselingin orang ya kita harus banyak mendengar gitu. Terus saya pernah coba cerita ke orang tentang pemikiran saya yang ekstrim ya. Kita kalian semua udah ngerti lah ya pemikiran saya yang out of the wall. Saya coba nih pengen diskusi nih. Tapi orang yang saya rasa coba ini kayaknya bisa nih saya ajak diskusi, tapi ternyata teh saya baru ngomong satu kalimat, itu pun belum beres, langsung dia ngomong. Saya ngomong belum beres berapa kalimat, langsung dia ngomong, pusing. Jadi sebenarnya banyak mendengar itu lebih baik sih untuk kita kedepannya, dan untuk kita diterima di lingkungan juga akan lebih baik kitanya kalau kita lebih banyak mendengar gitu. Dan saya juga belum cerita semua pemikiran saya yang ekstrim ini. Yang ini bro, yang channel Trianomali itu kan saya lihat itu semakin kontroversial itu. Tapi teh di situ teh ada pemikiran gue yang istilahnya sama gitu sama pemikiran gue, sama kontroversialnya. Ini kenapa gue jadi ngacelok ke situ ya? Nanti aja lah itu mah, nanti aja lah. Ini paling inilah pokoknya mendengarkan itu lebih baik daripada kita terus ngoceh apa ya, maksudnya bukan sensitif ya, lebih dengan lingkungan kita lebih banyak tahu gitu informasi, mendengarkan, dan juga lebih banyak melihat juga apa ya istilah psikologinya, kalau kita ini memperhatikan lingkungan, empati gitu ya. Hah? Empati, simpati. Bukan ya?
bukan sih, jadi lebih peka gitu, peka terhadap lingkungan kita gitu, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak melihat. Nah, ini yang ayat 5, telah kulihat gitu, telah kulihat dari muka ayahmu. Jadi di lingkungan kita lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, jadi peka, lebih peka gitu. Apa sih yang ada di sekitar kita gitu. Kalau ada yang tidak beres itu langsung sinyalnya ting 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 gitu loh. ada sinyalnya, peka gitu. Jadi udah mendengar, udah melihat gitu. Jadi kita memang apalagi zaman ini kita harus lebih peka gitu dengan sekitar kita. Ya ini terbukti ini Yakub peka dengan sekitar dia, mendengar anak-anaknya seperti anak-anak Laban seperti itu, melihat muka mertuanya seperti itu, dia peka lah, ada sinyal, ada radarnya gitu. Nah, ini juga terus yang ayat ke-7 ya, dari ayat ke-7 lah. Jadi tetapi ayahmu telah berlaku curang gitu dan telah 10 kali mengubah upahku. Nah, ini juga di zaman sekarang kita harus banyak beradaptasi. Itu kemampuan beradaptasi itu harus, apalagi zaman sekarang itu benar-benar harus ini ditingkatkan gitu. Apalagi ya zaman sekarang, aduh nggak bisa ini, nggak bisa itu, bukan passion ya, makan tuh passion tuh. Gua mah maunya makan nasi, kalau nggak kerjain ini gua nggak makan nasi. Jadi lu makan ya makan passion aja lu sana gitu. Zaman sekarang mah gitu kan. Lu si Krisna. Iya. Jadi ada sih teman saya tuh, teman SMP, tolong dong ini gue nggak ada duit, pinjam duit, minta duit, minta kerjaan, gue udah kasih, coba ini, coba itu, sok barengan sama gue ini yuk, barengan sama gue ini, aduh nggak bisa, aduh pusing, aduh gini gitu, ya udah aja lu nggak usah makan lah gitu, makan tuh passion lu gitu, gue mau makan nasi gitu. Di waktu gue masih kuliah tuh gue ikut perkumpulan lah pokoknya mah ada lah gitu. Itu asik banget itu perkumpulan. Tapi yang nggak asik itu ya si ownernya itu. Pengen begini, pengen begitu. Tiba-tiba rubah rencana, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Tapi teh kita teh semua liar ya, ngikutin si pemimpinnya itu, pusing pisan. Tapi teh ada satu orang yang nggak pusing. Oh gitu, ya udah aja diginiin. Kita teh bengong, oh nya iya ya, kita teh udah senewon duluan, kita teh udah jengkel duluan. Tapi teh kalau dipikir secara logis teh ya gitu ya. Suatu ketika ada begini, B ya, udah gitu C ya, kita udah pusing teh. Isi satu orang itu, oh ya udah aja diginiin. Kita teh bengong lagi, oh iya ya. Jadi teh si Yakub juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mau belang-belang, ya udah aja gue cari daun yang belang-belang, beres gitu ya, dalam tanda kutip, gampang dah gitu, dalam tanda kutip beres gitu. Oh yang bintik-bintik, oh ya udah gue cari aja daun yang bintik-bintik, beres. Lu mau apa lagi gitu kan. Ini loreng-loreng kayak macan, ya tinggal gue cari aja daun yang loreng-loreng gitulah gitu. Jadi ya zaman sekarang memang nggak bisa lah kita makan passion gitu, tapi benar-benar harus adaptasi ya. Mungkin bisa passion, oke, tapi kita harus cari akal untuk tetap menghasilkan gitu. Nggak apa-apa, sok aja passion, tapi kalau bisa kan tetap menghasilkan gitu. Apalagi ya udah sih, ya
pengen ngomentarin yang Serafim si siapa? Si Rahel, cuman kayaknya lu lah yang itu mah pasti sudah dipersiapkan lu lah itu mah yakin lah itu. Paling itu aja lah gue dari sisi psikologis tentang itu. Thank you ya bro. Wah, siap-siap. Wah, mantap nih, bagus nih. Mantap nih, saya sangat suka sekali tadi penjelasan dari Komputer. Gitu ya. Jadi ini semakin nampak, kalau minggu lalu saya sudah bahas ya bahwa Yakub ini jenius memang. Gitu ya. Dan ini sebanding dengan para sarjana, bisa dibilang sarjana bahkan mungkin di abad-abad awal gitu ya. Dan ini konteksnya Yakub ini hidup di abad ke-18, abad ke-19 gitu apalagi ya. Jadi ini jeniusnya luar biasa. Ditambah lagi di Komputer juga membukakan lagi satu hal bahwa bagaimana Yakub ini kemampuan mengamati sekitar gitu ya. Mengamati sekitar, peka terhadap sekitar, dan akhirnya beradaptasi dengan hasil pengamatan dan kepekaannya dia. Ini bagus sekali. Ini luar biasa, ini jenius sekali Yakub ini. Makin nampak sekali kejeniusannya gitu ya. Dan jadi saya juga setuju gitu ya. Apalagi saya di pekerjaan gitu ya. Jadi pekerjaan, itu sama kok. Saya di pekerjaan saya sekarang ini luar biasa, dinamikanya itu luar biasa sekali. Jadi memang saya sudah pernah sharing sebelum-sebelumnya juga ya. Saya banyak sekali, bisa dibilang punya banyak sekali bos di atasan saya. Dan setiap bos itu punya kepentingannya masing-masing gitu. Ya kan, dan saya harus pintar-pintar atur prioritas supaya semua bos ini merasa saya melayani mereka dengan seimbang gitu. Jadi jangan sampai ada yang merasa bahwa saya lebih pilih kasih ke bos si A daripada ke bos si B gitu kan. Dan itu luar biasa. Itu adaptasinya itu ekstrim kalau saya bilang. Kita yang misal, jadi saya nggak bisa kayak teman-teman saya yang lain. Kalau di tim project saya, teman-teman saya yang lain, ya dia cuma ngerjain aja satu hal. Terus ngerjain A, ya A aja, udah terus ngerjain A setiap hari. Itu mulai dari masuk kantor sampai pulang ya A terus. Ya, paling 2 lah paling maksimal. A dan B gitu kan. Ini kalau dia ngerjain A, udah mulai bosan, jenuh, dia swipe ke B. Gitu kan. B jenuh, dia swipe lagi ke A gitu ya. Kalau saya itu enggak. Banyak sekali sebenarnya yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi A ke B gitu, lagi ngerjain B tiba-tiba ada interupsi gitu kan, harus C, langsung ke C gitu, yang B itu ditunda dulu seketika itu juga harus langsung otak langsung ke C gitu. Itu luar biasa. Ini memang saya sangat setuju, apalagi di masa sekarang, di pekerjaan sekarang, apalagi di masa susah seperti ini, beradaptasi itu benar-benar sangat dibutuhkan gitu ya, benar-benar sangat. Kita makanya yang mungkin kemarin minggu saya katakan, kita harus lebih fleksibel gitu. Jadi nggak bisa terlalu kaku menghadapi masalah terlalu kaku gitu, nggak bisa. Kita harus cenderung lebih fleksibel gitu ya. Itu karena memang sekarang dunia berputar seperti itu, begitu cepat, begitu fleksibel, dan kita harus menyesuaikan. Dan ini karena pengaruh teknologi informasi, gitu kan. Tren kan terus berganti, gitu. Tren kan terus berganti. Nah, jadi kita yang memang harus fleksibel dalam menghadapi sesuatu. Itu luar biasa, mantap sekali, Komputer, luar biasa, mantap. Nah, di Terafim memang saya akan banyak ulas juga tentang Terafim nanti ya. Mulai dari makna moral yang bisa kita dapat sampai ke memang kita akan telusuri arkeologi yang sejaman mengenai Terafim itu. Terima kasih Komputer. Selamat datang yang baru bergabung ya. Jadi mungkin ada Pak Donatus, sudah lama sekali Pak Donatus kita tidak berjumpa Pak Donatus. Ada Edu juga, ada Bang Ignas, Jos, ada Kak Yelin, Mbak Rini, ada Mas Toto, ada Kak Anita, selamat datang. Nah, hari ini kita bahas Kejadian 31 ayat 1 sampai 21 tentang Yakub memperoleh ternak. Ya, walaupun ini sedikit pendek perikopnya,
tapi banyak sekali pernyataan yang bisa didalami, yang bisa dikuliti. Monggo silakan, siapa lagi yang mau sharing kesaksian atau mau bertanya, monggo, boleh silakan. Ada lagi? Edu mungkin? Atau Pak Anton? Atau Jos? Krisna? Bisa sharing, kesaksian, atau mungkin mau bertanya, atau mungkin mau memberikan kesaksian yang mungkin nggak relate gitu ya, tapi sedang terjadi saat-saat ini, yang sedang teman-teman Bapak Ibu alami gitu, yang bisa menguatkan kita juga. Boleh, monggo silakan. Oh, saya mau, Pak. Ayo Jadi, Edu, silakan. oh ya, terima kasih sebelumnya. Sambil menunggu juga Bapak Ibu yang lainnya. Saya tertarik dengan ini sih yang kita pelajari dari Laban dan anak-anak Laban, khususnya ini Rahel dan Lea ya. Saya setuju sekali tadi ketika dikatakan bahwa Yakub itu pintar ya. Ya, kenapa saya bilang pintar? Ini kan Lea dan Rahel ini istrinya kan, harusnya dia sudah tahu istrinya, tetapi itu seperti ada kata hatinya lagi, sehingga dia mengambil satu waktu berbicara lagi kepada Rahel dan Lea dengan dikasihnya banyak alasan. Sebenarnya saya punya tujuan nih, tujuan saya seperti ini, dan kenapa saya melakukan ini kalian lihat sendiri. Dan di sini juga kita bisa melihat bagaimana hubungan antara Laban dan anak-anaknya. Ternyata tidak ada komunikasi atau relasi yang bagus, sehingga akhirnya Rahel dan Lea mereka merasa kayak dijual ke Yakub gitu. Padahal sebenarnya kan itu orang mereka, biar bagaimanapun kan. Tapi sama seperti saya teringat waktu beberapa pertemuan terakhir Pak Ari katakan bahwa kita akan melihat bagaimana situasi keluarga Laban itu sebenarnya. Kenapa sebelumnya Ibu Yakub menyuruh Yakub untuk mengambil hak ya. Waktu itu kita berbicara kenapa Allah mengizinkan seperti ini bla bla bla. Dan di sini sebenarnya sudah saya mulai bisa melihat, oh ternyata ya seperti ini, ternyata keluarganya si Laban ini hubungannya dengan anak-anaknya saja sekarang sudah nggak bagus. Anak-anaknya merasa itu bukan ayah kami, ternyata ya dia seakan-akan menjual kami ke orang lain padahal enggak. Jadi itu sih yang saya pelajari. Di balik kepintarannya Laban ya, ada juga titik lemahnya ternyata. Terima kasih. Terima kasih Edu. Ya benar ya. Laban ini memang cerdik dia. Makanya waktu minggu lalu memang sampai akhirnya salah satu penafsir kitab suci juga mengatakan tamak. Laban itu tamak sekali. Jadi serakahnya tuh kelewatan gitu kayaknya. Jadi sampai apa nih, bagian atau warisan kami, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami. Ini menunjukkan Rahel dan Lea itu merasa, wah, udahlah kita nggak akan dapat apa-apa dari sini gitu. Dan itu saking sebegitunya Laban itu ya. Dan ternyata hal ini sebenarnya bukan cuma Laban. Gitu. Maksud saya hal ini masih relate dengan kehidupan kita sampai sekarang gitu. Mungkin masih ada orang tua yang sebegininya sama anaknya. Itu saya pernah
pernah dengar itu ada cerita seseorang saking dia begitu kaya gitu ya, dia begitu kaya, dia punya banyak sekali uang dan harta gitu ya dalam simpanan apapun gitu. Tapi anaknya dibagi sedikit pun tidak gitu. Dan hal seperti itu ada dan itu ternyata masih relate sampai saat ini gitu. Orang-orang seperti Laban ini. Itu memang sangat mengerikan ya. Wah, benar tadi kata si Edu bahwa memang benar Laban ini ada pintarnya gitu ya. Cerdik, pintar ya. Tapi emang kelemahan luar biasa dari Laban ini adalah ketamakannya, keserakahannya itu. Sampai anaknya pun bilang karena ia telah menjual kami. Gitu. Ya kan? Kami ini dianggap sebagai orang asing. Ini kalau sampai orang zaman dulu merasa bahwa dianggap sebagai orang asing itu parah sebenarnya. Mungkin mereka merasa, wah kita ini udah kayak budaknya ayah kita aja, padahal kita anaknya. Tapi mereka bisa jadi mereka sampai merasa mereka tuh adalah budak ayahnya gitu. Saking sebegitunya, saking dianggapnya sebagai orang asing. Ya ini bentuk ketamakan Laban yang luar biasa. Wah, mantap. Terima kasih Edu, luar biasa. Ada lagi yang mau sharing? Nah ini ya, mungkin kita bisa belajar mungkin dari Yakub. Dari Yakub tadi sudah Ko Peter banyak sampaikan ya. Dari Yakub, lalu dari anak-anak Laban dan dari Laban tadi juga Edu sudah sampaikan. Luar biasa. Nah ini mungkin dari anak-anak Laban, dari Rahel, dari Lea, atau mungkin ada sisi lain dari Yakub dan sisi lain dari Laban lagi. Boleh, monggo silakan. Makanya mungkin sampai Tuhan Yesus juga bilang akar segala dosa adalah cinta akan uang. Gitu ya. Di satu sisi memang Tuhan Yesus menegur Yudas yang akan mengkhianatinya saat itu, tapi di satu sisi juga Tuhan Yesus memang menyatakan fakta. Oh, terlalu banyak contoh orang-orang yang akhirnya melakukan dosa-dosa berat karena dasarnya mereka mencintai uang. Gitu. Bukan berarti kita tidak boleh mencari uang ya, teman. Keterikatan kita, kemelekatan kita terhadap uang itu yang sebenarnya berbahaya. Gitu ya. Terlalu banyak contoh saudara saling bunuh hanya karena warisan, karena uang. Gitu ya. Orang tua dan anak saling bunuh, saling putus hubungan hanya karena uang. Itu terlalu banyak contoh. So, berhati-hati. Tetap waspada. Monggo, silakan. Mungkin ada lagi satu orang lagi yang mau sharing. Mau sharing. Silakan kok, sikat lagi. Mau sharing sekaligus curhat. Jadi gue kan sekarang di ini ya, properti. Itu memang ngelihat sendiri sih bagaimana orang yang cinta uang tuh parah gitu. Saya kemarin baru ngelisting tanah gitu, ada yang minta tolong coba dijualin gitu. Orang kaya, asli kaya ini mah. Tapi begitu tahu komisi saya
3% teh. Dia langsung ngomel-ngomel. Waduh, gede banget 3%. Wah, segala macem. Gini gitu. Waduh. Aduh, padahal teh ya itu rumahnya teh sampeikeun ka 4 nyaho teu rumah gede-gede 4 itu, tapi komisi 3% dia ngomel. Wah, nggak mau 2%. Gile, pikir saya teh selisih 1% gitu kan. Aduh, ini orang teh bersin aja hacuh itu keluarnya uang meren itu teh. Bukan keluar ingus tapi keluar uang kayaknya teh. Tapi ya gimana ya kalau pusing juga saya, ya mending gitu ya kalau misalkan orangnya lagi kesusahan, mungkin butuh uang, jual butuh gitu karena ada keperluan mendesak, minta tolong itu, tolonglah itu bisa nggak ya komisinya ini karena keadaan. Apa Kris, keluar duit nggak? Oh, mau coba bersin. Sok coba Kris, bersin Kris. Siapa tahu keluarnya berlian loh. Itu kan. Jadi kalau orangnya keadaannya susah gitu ya oke lah. Gua juga masih ngerti lah. Oh, lagi susah butuh duit ya udahlah gitu. Ini mah kipas-kipas aja duit ngalir dari kipasnya mungkin gitu kan. Aduh, sampeikeun kayak gitu. Jadi emang ya gimana ya kalau orang udah cinta uang mah jadi perhitungan pisan gitu. Jadi ya terus juga ya saudara mah nggak kenal uang, uang mah nggak kenal saudara gitu. Saya ngalamin sendiri, saudara bukan saudara saya sih, adalah saudara yang ini lain lah dari itu. Aduh, kalau soal duit nggak kenal saudara gitu saya ngelihat sendiri. Jadi ya gitulah memang sih kalau ya kalau udah cinta uang sih memang harus ditangking kayaknya. Udahlah, mungkin gitu aja lah curhat gua. Benar. Dan itu emang realitas kok ya. Emang realitas tuh. Realitasnya begitu. Pengusaha kaya luar biasa. Kita kan tapi untuk misal contoh pajak gitu ya, salah satu hal yang paling sering dan paling nyata gitu ya. Atau kewajiban yang memang kita harus berikan kepada negara. Gitu, entah negara mau pakai buat apa tuh urusan mereka gitu. Cuma bagian kita di hadapan Tuhan kita memberikan kewajiban kita kepada negara gitu ya. Itu pun juga termasuk salah satu yang paling susah untuk ditarikin gitu. Luar biasa memang. Lagi-lagi uang, bukan cuma ditengking kayak itu, ditampol mungkin. Luar biasa. Nah, mungkin biasanya jam 8 ya saya mulai berikan paparan. Nah, di sini saya mulai duluan mungkin ya. Jadi saya jam 7.50 ini saya akan berikan paparan gitu ya. Nah, ini seru banget gitu ya. Saya exciting sekali untuk memberikan pemaparan pada kesempatan kali ini gitu ya. Bisa jadi mungkin lama gitu, maka saya jam 7.50 ini mulai paparan. Semoga nanti di akhir kita masih ada waktu untuk saling sharing dan memberikan tambahan. Oke.